26/25. Nah, sampai sini bisa diikuti ya. Jadi prosesnya yang ini menantang sekali karena di sini yang harus kita teliti ya. Kalau bagian tengah dengan bagian belakang insya Allah mudah. Baik, bertemu kembali bersama kami pada pembahasan materi matematika di level SMA. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan logaritma. Di sini ada 20 soal yang sudah kita siapkan untuk dibahas pada video kali ini. Latihan nomor 1. Sebelum kita mengerjakan soal tentang logaritma, Anda harus melihat sifat-sifat logaritma itu sendiri. Nah, linknya untuk sifat-sifat logaritma sudah nanti kita siapkan di deskripsi. Bisa Anda klik, bisa Anda lihat terlebih dahulu. Jika Anda sudah menyaksikan, baru Anda ke step berikutnya mengerjakan latihan soal tentang logaritma berikut ini. Namun selain itu Anda juga harus paham bahwa logaritma ini berhubungan erat dengan bilangan berpangkat. Sehingga Anda harus terbiasa dengan bilangan berpangkat. Saya akan bantu untuk menuliskan di sini ya, bilangan berpangkat mulai dari 2 pangkat 3 yaitu 8, kemudian 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64 dan seterusnya. Ini biasanya yang sering dimunculkan atau yang sering dipakai bilangannya. Kemudian basis 3, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 243. Sebenarnya ada basis selanjutnya basis 5 ya, tapi basis 5 insya Allah lebih mudah, jadi kita tidak akan bahas. Kita bahas nomor 1. Nilai dari 2 log 16 ditambah 3 log 1/27 sama dengan, oke, kita ubah sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Berarti soal nomor 1 ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 4, karena di sini ya 16 berasal dari 2 pangkat 4 ya. Kemudian ditambah dengan 3 log 1/3 pangkat 3. Karena 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Jadi logaritma selalu berkaitan erat dengan bilangan berpangkat. Makanya di sini kami bantu agar Anda bisa langsung fokus kepada langkahnya. Kemudian di sini pangkat 4 ya, di sini tidak tertulis berarti 1 ya, ini berfungsi sebagai M pada sifat yang sebelumnya sudah kita bahas. Berarti 4 ya per 1 tidak perlu kita tulis, langsung dikali 2 log 2 ditambah, namun yang di sini harus kita ubah terlebih dahulu 3 log. Nah, 3 pangkat 3 posisinya berada di bawah tanda per sebagai penyebut. Berarti di sini Anda harus menaikkan 3 pangkat 3 ini ke bagian atas sehingga berubah tanda menjadi bilangan pangkat negatif. Berarti 3 pangkat negatif 3. Selanjutnya 2 log 2 nilainya 1. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah dengan negatif 3 ini ya berfungsi sebagai M. Di sini ada angka 1, negatif 3 ya per 1 tidak perlu kita tulis dikali 3 log 3. Ingat ya, 3 log 3 bernilai 1 sehingga kita dapatkan 4 ditambah negatif 3 kali 1 negatif 3. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti option yang kita temukan adalah jawaban yang E. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi Anda harus mengetahui tentang bilangan berpangkat terlebih dahulu agar mudah mengerjakannya. Kita masuk pada contoh yang kedua. 1/25 berarti itu kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2 ya log 5 dikurang 1/81 kita ubah menjadi basis 3, 1/3 pangkat 4
log 1/27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, sehingga kita dapat hasilnya. Ini kita bawa ke atas ya, sehingga pangkat 2 berubah tanda menjadi 5 pangkat min 2 log 5 dikurang 3 pangkat 4 ini kita ubah ke atas, berubah tanda menjadi negatif 4 log 3 pangkat 3 kita naikkan ke atas, berubah tanda menjadi negatif. Oke, sampai di sini perubahannya bisa diikuti ya. Lanjut ke step berikutnya. Di sini kan pangkat 1 sebagai M, ini negatif 2 sebagai N. Berarti 1 per negatif 2 kali 5 log 5 dikurangi dengan M-nya diperankan oleh negatif 3. Kemudian N-nya diperankan oleh negatif 4. Kita tulis di bawahnya dikali 3 log 3. Sampai di sini bisa diikuti ya. Karena tidak cukup, kita lanjutkan di samping. Setengah negatif setengah, kita kalikan 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1. Berarti negatif setengah kali 1 tetap negatif setengah. Kemudian dikurangi. Min bagi min positif, berarti dikurangi dengan 3/4 kali 3 log 3 juga bernilai 1. Berarti tidak usah kita tulis. Sehingga kita samakan penyebut menjadi penyebut 4. Berarti yang ini tetap negatif 3, kemudian yang ini berubah menjadi negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 5/4. Berarti option E. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan latihan soal logaritma. Seperti yang saya sarankan, jika Anda belum melihat video part 1 tentang sifat-sifat logaritma, Anda bisa melihat terlebih dahulu videonya di link deskripsi di bawah ini. Lanjut, contoh yang ketiga. Bagaimana nanti kalau seandainya kita ketemu soal seperti nomor 3 ini, ada bilangan akar, berarti Anda harus paham ya. Di sini ya, bilangan akar itu bahwa akar dari 27 ya, karena di situ 27 itu adalah di sini angka 2 ya. Ya, tidak tertulis berarti seperti akar ya, 3 pangkat 3, di sini angka 2, sehingga kita ubah menjadi bentuk pecahan 3 pangkat 3/2. Jadi yang dalam dibagi dengan yang luar. Berarti kalau akar 8, kita dapati di sini angka 2 ya. Berarti 8 itu berasal dari 2 basisnya, 2 pangkat 3, di sini 2 ya. Sehingga kita dapati perubahan bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Hasilnya adalah 2, 3 per bagian luar. 2. Nah, ini perubahannya. Jadi Anda harus terbiasa dengan bentuk perubahan akar, bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Oke, kita kerjakan 3 log akar 27 kita sudah dapat ya di sini 3 ya pangkat 3/2. Berarti kita tulis 3 pangkat 3/2 ditambah akar 8. Kita juga sudah dapatkan 2 pangkat 3/2. 2 pangkat 3/2 log 16 juga kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Sampai sini bisa ya diikuti. Oke, 3/2 kita letakkan di depan, 3/2 per 1 ya di sini. Tapi karena per 1 tidak perlu ditulis. Dikali 3 log 3 ditambah dengan 4 berfungsi sebagai M ya. Berarti 4 per 3/2. Kenapa kok dibagi 3/2? Karena di sini 3/2 berfungsi sebagai N. Jadi 3/2 berfungsi sebagai N. Dikali dengan 2 log 2. Kita ingat ya, 2 log 2 nilainya 1, 3 log 3 nilainya 1. Berarti hasilnya adalah 3/2 ditambah dengan ini. Kita jadikan perkalian sehingga terbalik menjadi 4 kali 2/3. Berarti jadinya 8/3. Kita samakan penyebut menjadi 6.
Berarti yang ini dikali 3, yang atas juga kalikan 3, hasilnya 9. Yang bawah 3 kali 2 biar bisa menjadi 6, berarti yang atas kali 2 menjadi 16. Sehingga kita dapati hasilnya adalah 25/6. Ya, 25/6. Ini hasilnya. Kita lihat option apa jawabannya? Ternyata option B. Ini adalah sifat bentuk akar ya. Jadi merubah bentuk akar harus dikerjakan terlebih dahulu biar kita mudah menyelesaikannya. Dan jangan lupa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat logaritma. Lanjut. 2 akar 2. Oke, kita ubah ya. 2 akar 2 ini menjadi bentuk pangkat ya. Berarti 2 akar 2 sama dengan, ini kan pangkat 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/2. Karena akar itu pangkatnya adalah 1/2. Karena di sini 1, di sini 2. Kita gabungkan menjadi penjumlahan ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Sehingga hasilnya menjadi penjumlahan. Ini ditambahkan dengan ini. 2 pangkat 3/2. Kemudian 2 akar 3. Karena di sini ya soalnya 144. Ya, berarti kita masukkan saja angka 2 ini ke asalnya. Asalnya itu maksudnya ke dalam akar. Sehingga kita dapati akar 2 masuk ke dalam akar itu berasal dari 4 kali 3. Jadi 2 ketika dimasukkan ke dalam akar ini menjadi aslinya yaitu 4. Karena akar 4 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah akar 12. Kenapa kok di sini kita tidak ubah menjadi bentuk pangkat? Kita akan ubah menjadi bentuk pangkat, tapi kita ubah dulu menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga jadinya 12, ini kan pangkat 1, ini pangkat 2. Ya, berarti 12 pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Jadi ingat, 2 akar 2 sudah kita ubah menjadi 2 pangkat 3/2, dan 2 akar 3 sudah kita jadikan 12 pangkat setengah. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita kembali ke soal 4 log 2 akar 2. Berarti 4 kita ubah jadi basis 2 pangkat 2 log 2 akar 2 sudah kita ubah menjadi 2 pangkat 3/2. Nah, ini kan basis dengan numerusnya kan sudah sama-sama 2. Jadi enak dimengerjakan nanti. Dikurangi dengan 2 akar 3 sudah kita ubah menjadi 12 pangkat setengah. Berarti 12 pangkat setengah log 144 kita ubah menjadi 1/12 pangkat 2. Sampai di sini? Paham ya prosesnya ya? Jadi harus terbiasa dengan bentuk perubahan akar ke pangkat pecahan. 3/2 berfungsi sebagai M. Kita tulis terlebih dahulu 3/2 per 2 berfungsi sebagai N. Kita tulis di bawahnya. Dikali dengan 2 log 2 dikurangi. Kita naikkan dulu di sini. 12 pangkat setengah log 12 kita naikkan sehingga pangkatnya yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Berarti jadinya 12 pangkat negatif 2. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke. 3/2 ya. Dibagi 2 berarti hasilnya adalah 3/4. Dikali 1, berarti tidak perlu ditulis ya. Cukup langsung dikurangi saja dengan prosesnya ini. M diperankan oleh min 2, berarti min 2 kita tulis per setengah. Karena setengah berperan sebagai N pada sifat logaritma di video sebelumnya. Kemudian di sini 12 log 12. Kita lanjutkan di bagian sampingnya. 3/4 ya. 3/4 dikurangi min 2 dibagi setengah ya, min kali min ya berubah menjadi positif. 2 dibagi setengah hasilnya adalah 4. 4 dikali 12 log 12 hasilnya 1, berarti cukup kita tulis 4 saja. Kita samakan penyebut, awalnya ini penyebutnya 1 berarti menjadi 4. Ini tetap 3, yang ini berubah menjadi 16. Sehingga hasilnya adalah 19/16.
4. Berarti option yang kita pilih adalah option yang A. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya di sini? Jadi ini contoh pengertian soal logaritma untuk pengembangan dari sifat-sifat yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Soal nomor 5. Nilai dari 8 akar 2 log 2 akar 8 adalah, nah, jika Anda tidak terbiasa dengan bentuk akar, maka Anda harus sederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat. Bagaimana caranya? Oke, kita bantu di sini ya. 8 akar 2 kita ubah menjadi 8 ini berasal dari 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat, ini ada angka 1, di luar ada angka 2 ya. Jadi kalau akar itu sebenarnya adalah di dalamnya 1, di sini 2 ya. Jika tidak ada pangkat yang lain, berarti jadinya 2 pangkat 1/2. Kita gabungkan ya, karena di sini basisnya 2, ada bentuk perkalian, berarti ini kita gabungkan menjadi bentuk penjumlahan. 3 tambah setengah itu artinya 3/2 atau 7/2. Kemudian kalau 2 akar 8 itu berarti sebaliknya, 2 pangkat 1 kali akar 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Ingat di sini ada angka 2 ya. Kita jadikan bentuk pangkat 2 pangkat 1 per 2 pangkat yang dalam dulu 3, baru yang luar 2. Kita gabungkan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3/2 menjadi bentuk penjumlahan, pangkatnya aja ya. Basisnya cukup ditulis 1 kali aja, 1 ditambah 3/2 itu disamakan penyebut sehingga hasilnya dapat 5/2. Jadi bentuk akar yang ada pada soal ini sudah kita sederhanakan seperti yang ada pada contoh atau pada layar Anda ya. Jadi itu cara mengubahnya. Oke, kita kerjakan. 8 akar 2 sudah menjadi 2 pangkat 7/2 log 2 akar 8 sudah menjadi 2 pangkat 5/2. Sehingga ini berubah menjadi M. 5/2 dibagi dengan N-nya adalah 7/2. Boleh Anda tulis dalam bentuk pecahan ya, per lagi, tapi saya ingin menuliskan menjadi bentuk ke samping pembagiannya biar nanti bisa dijadikan perkalian lebih mudah. Dikali 2 log 2. Kita ubah jadi bentuk perkalian 5/2 kali 2/7 kali 1. Karena 2 log 2 nilainya 1. Kita coret ya di sini. 2 berarti hasilnya adalah 5/7. Sehingga hasilnya adalah option yang C. Nah ini. Jadi kalau belum terbiasa bentuk akar, diselesaikan terlebih dahulu agar mengerjakannya lebih sederhana. Lanjut nomor 6. Ya, di sini 2 kali 9 log 27 kurangi 8 log 16 kurangi 3 kali 25 log 5 sama dengan berapa? Oke, kita selesaikan terlebih dahulu ya. Kita ubah menjadi bentuk basis nanti ya. 2 kali 3 pangkat 2, karena 9 berasal dari 3 pangkat 2, log 27 kita ubah jadi basis 3, pangkatnya 3. 8 kita ubah menjadi basis 2, pangkatnya 3. Log 16 kita ubah menjadi basis 2, pangkatnya 4, dikurangi 3 kali 25 kita ubah menjadi 5, pangkat 2, log 5, pangkat 1. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, kita kerjakan. 2 kali ini berfungsi sebagai M, 3, ini berfungsi sebagai N, 2, dikali 3 log 3. Dikurangi, ini berfungsi sebagai M, 4 per, ini berfungsi sebagai N, 3, letakkan di bawahnya ya, dikali 2 log 2. Dikurangi, 3 kali, ini berfungsi sebagai M, berarti di atas, ini berfungsi sebagai N, berarti di bawah, kali 5 log 5. Kita coret 2 dengan 2, sehingga hasilnya tinggal 3. Ya, 3 log 3 nilainya 1 ya. Kemudian ini juga nilainya 1, berarti dikurangi 4/3. Kemudian ini juga nilainya 1, berarti 3 kali setengah, berarti jadinya 3/2. Nah, sampai sini bisa ya. Jadi kita samakan penyebutnya ya. Di sini kan per 1 ya. Ini pengali 1 diabaikan aja, nggak ada masalah karena tidak akan berefek.
kita samakan penyebut menjadi 6. 1 bisa menjadi 6 karena dikalikan dengan 6. Berarti yang atas 3 kali 6 adalah 18. 3 biar jadi 6 kali 2 berarti 4 kali 2 hasilnya adalah 8. 2 biar jadi 6 kali 3 berarti 3 kali 3 adalah 9. Sehingga hasilnya adalah 18 kurangi 8, 10. 10 kurangi 9 sama dengan 1/6. Sehingga option D jawabannya. Lanjut soal nomor 7 ya. Nah, ini ada sifat yang harus Anda ketahui ya. Jadi ada sebuah sifat yang sebelumnya belum saya pernah bahas, yaitu A pangkat A log B itu menjadi B. Karena di sini sama-sama A berarti kita ambil yang B-nya saja. Jadi hasilnya adalah B. Nah, bentuk ini ternyata mirip dengan sifat yang ada di sini. Berarti kita ikuti saja asalkan yang ini sama-sama A atau ini sama-sama 5, sama-sama 4. Berarti hasil yang kita dapatkan ya 5 ya pangkat 5 log 3, kita tulis ulang ya. 4 pangkat 4 log 2. Oke. Berarti ini karena sudah sama sesuai dengan sifat yang ada di sini, berarti hasilnya adalah 3. Kita ambil ininya saja. Ini juga sudah sama, berarti kita ambil angka 2-nya saja, berarti ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 5. Option A. Nah, jadi sifat ini yang harus Anda tambahkan ya jika Anda menjumpai soal yang mirip dengan nomor 7. Nomor 8 kita kerjakan ya. Ternyata ini menggunakan sifat ini lagi, A log B sama dengan B, asalkan ini sama-sama A. Nah, ternyata di sini ya 9 sama 3 belum sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya adalah 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kali 3 log 4. Masih ingat ya perubahan M itu? Jadi 2 ini kita pindah ke belakang sini ya, sehingga jadinya 3 pangkat 3 log 4 pangkat 2 atau 3 pangkat 3 log 4 pangkat 2 adalah 16 karena 2 tadi kita kembalikan posisinya semula ya, yaitu posisi M ya di sini ya. 4 pangkat 2 16. Sehingga bentuknya ini sudah sesuai sehingga kita ambil 16-nya saja. Berarti hasilnya adalah 16. Berarti option C. Soal nomor 9. Nilai dari 8 pangkat 4 log 3 sama dengan, baik, sesuai dengan sifat yang sebelumnya, kita tulis lagi sifatnya ya. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi kalau ada di sini ya kesamaan A dengan A berarti hasilnya adalah B. Nah, sekarang bentuk ini adalah bentuk pengembangan. Jadi soal itu harus kita ubah terlebih dahulu menjadi 8, itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian bertemu dengan pangkat lognya ya, 4 log 3. Nah, selanjutnya kita ubah ya 2 ya pangkat 3, 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log 3. Kemudian ingat ya di sini ini berperan sebagai N. Jadi kalau seandainya saya jadikan 1 sama 3 yang ada di sini ya. Ini karena sebelumnya berada di posisi belakang ya, berarti jadinya 2 pangkat 3 per 2 ya. 3 dari sini, 2 dari sini ya. Dikali 2 log 3. Nah, di sini kan awalnya pangkat, kemudian kita jadikan 1 3 per 2. Kita kembalikan ke belakang. Ya, menempati posisi M. Berarti jadinya 2 pangkat 2 log 3. Nah, 3 per 2 ini kita kembalikan ke posisi M. 3 per 2. Tujuannya apa? Agar bentuk ini dengan ini sesuai dengan sifat. Nah, sesuai dengan sifat yang kita butuhkan. Karena di sini 2, kemudian di sini basis pangkatnya juga 2, berarti sudah sesuai, berarti nilai
yang ada pada tanda kurung ini adalah 3. Nah, kemudian di luar ada pangkat 3/2. Jadi perubahannya adalah 3 pangkat 3/2. Apakah sudah selesai? Belum. 3 pangkat 3/2 itu kita ubah menjadi bentuk akar ya. Sehingga kalau dituliskan jadinya akar, di sini 2-nya di luar, ya, pangkat 3-nya yang ada di dalam. Jadi pangkat ini berada di dalam, kemudian yang 2 itu berada di luar, ya. Sehingga akar pangkat 2, biasanya angka 2 ini tidak perlu ditulis, sehingga cukup menulis tanda akar saja. 3 pangkat 3 adalah 27. Sehingga hasilnya adalah option C. Nah, gimana teman sekalian? Bisa ya? Jadi memang harus terbiasa untuk mengotak-atik sebuah pengembangan soal. Jadi tidak cukup hanya memahami sifatnya. Anda harus terus berlatih. Selanjutnya, soal nomor 10. 8 log 4 ditambah 8 log 32 dikurangi 8 log 2. Nah, kita lihat di sini basisnya ya, ternyata basisnya sama-sama 8. Berarti nah, pada pengembangan soal sebelumnya itu kalau seandainya Anda jumpai di sini ya, basisnya itu sama-sama 8 ya. Ini sama-sama 8, berarti penjumlahan ini bisa jadi kali dan pengurangan ini bisa jadi pembagian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti cara mengerjakannya bisa langsung menggunakan sifat pada video yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, yang penjumlahan itu kita jadikan 1. Berarti penulisannya 8 log ya, 4 kali 32. Nah, kita jadikan perkalian karena di sini penjumlahan bisa jadi perkalian. Kemudian pengurangannya bisa jadi pembagian. Nah, seperti ini. Sampai di sini bisa ya teman-teman sekalian ya. Jadi penjumlahan asalkan basisnya sama maka bisa berubah menjadi perkalian. Kemudian pengurangan bisa menjadi pembagian kalau basisnya sama. Ternyata basisnya sama-sama 8, berarti bisa kita selesaikan bentuknya seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 8 log, kita coret ya di sini 2 kali 32 berarti 64. Anda bisa mengubah menjadi basis 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 6 ya. Atau basis 8 juga nggak ada masalah. Kita ubah menjadi basis 2 ya. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 hasilnya 64. Ingat ya, ini berperan sebagai M, 6. Ini berperan sebagai N, 3. Nah, 2 log 2 sama dengan 1 ya. Berarti hasilnya adalah 6/3 atau sama dengan 2. Nah, boleh nggak kalau seandainya di sini karena 64 bisa dijadikan basis 8, kita ubah menjadi basis 8? Bisa. Jadi ini atau ya. Jadi boleh 8 pangkat 1 log 8 pangkat 2. Sehingga ini sebagai M, 2, ini sebagai N, 1 nggak perlu ditulis, dikali dengan 8 log 8. Ingat 8 log 8 adalah 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Sama-sama menghasilkan 2. Sehingga option yang benar adalah option yang E. Soal nomor 11. Kita lihat soal nomor 11 ini ternyata ada hubungannya. Tidak semuanya basisnya sama. Di sini memang basisnya sudah ada yang sama, 3 dengan 3, tapi di sini 9. Kita coba ubah menjadi basis yang sama. Ingat ya, operasinya di sini penjumlahan semua, berarti nanti bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Kita ubah ya, basis dari 9 itu kan berasal dari 3, berarti 3 pangkat 2. Berarti cara mengerjakannya adalah 3 pangkat 2 log 25 36 per 36 ya. Di sini kan pangkatnya 1 ditambah 7,5 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa aja. Berarti jadinya 15/2 ya. Ditambah dengan 3 log 36 per 25. Cara mengerjakannya adalah karena di sini basisnya sudah sama-sama 3, kita gabungkan dulu aja di sini. Jadi saya lebih memilih menggabungkan di belakang. 2 ini kita taruh di belakang di sini ya. Karena 2 ini berfungsi sebagai N. Asalnya nanti
3 log 25 per 36 ya, saya ubah menjadi pangkat setengah. Kenapa? Karena yang berfungsi sebagai M itu 1, N 2. M selalu di atas 1 dan N selalu di bawah yaitu 2. Boleh nanti ini ditaruh di belakang, tapi saya masih mengerjakan ya membentuk seperti ini tujuannya agar bisa menyatukan dengan ini. Kemudian di sini karena sudah sama basisnya sama-sama 3 ya. Berarti ini operasi penjumlahan kita jadikan perkalian. Ya, lognya cukup ditulis satu kali aja, 3 log 15 per 2 dikali 36 per 25. Nah, jadi soal itu kita ubah menjadi bentuk seperti ini dulu. Kemudian kita lanjutkan ya di sini ya. Karena ini juga sama-sama sudah basis 3, berarti kita bisa menggabungkannya. Karena di sini operasi penjumlahan berarti kita jadikan perkalian. Ingat ya di sini berarti pangkat setengah. Ya, berarti jadinya 3 log, ingat pangkat setengah itu adalah akar, berarti jadinya akar 25 per akar 36 ya. Karena di sini setengah itu artinya adalah akar ya, akar dari atas dan akar dari yang bawah dikali dengan 15 per 2. Nah, ini ya. Sudah menjadi 1 ya. Dikali dengan 36 per 25. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi prosesnya yang ini menantang sekali karena di sini yang harus kita teliti ya. Kalau bagian tengah dengan bagian belakang insya Allah mudah. Jadi harus Anda pahami di sini. 3 log akar 25 adalah 5, akar dari 36 adalah 6 ya, 15 per 2, kemudian 36 per 25. Kita sederhanakan ya. Yang ada di dalam tanda kurung ini, yang pertama 36 dengan 6 adalah 6. 5 dengan 20, 5. Berapa hasilnya? 5. Ini 1. Ya. 5 dengan 15. Hasilnya adalah 3. 6 dengan 2, 3. Berarti yang bagian bawah sudah habis, yang bagian atas tinggal 3 sama 3, berarti jadinya 3 log 3 pangkat 2 atau 9 ya. Kemudian kita ubah, ini menjadi M, ini menjadi N, berarti 2 ke depan, 2 kali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1 ya, berarti hasilnya adalah 2. Lanjut nomor 12. Kita lihat soal ini, basisnya sama-sama 8, 8, 8. Ini pengurangan, berarti kita jadikan pembagian. Ini penjumlahan, berarti kita jadikan perkalian ya. Nanti berarti kita selesaikan dulu, dua dulu, biar lebih mudah ya. Langsung juga nggak ada masalah sebenarnya. 8 log 32 per 128 dikali 16. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, karena di sini tandanya pengurangan. Basisnya sama berarti menjadi pembagian. Kemudian di sini penjumlahan. Berarti basisnya sama berarti kita jadikan perkalian. Nah, ini bisa disederhanakan. 32 dengan 128 ya. Kita bagi dengan 32 berarti yang atas jadi 1, yang bawah jadi 4. Kemudian 16 dengan 4 kita bagi jadinya 4. Sehingga hasilnya adalah 8 log 4. Kita jadikan basisnya menjadi basis 2. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Ini sebagai M, berarti jadinya 2. Ini sebagai N, kita letakkan di bawahnya 3 kali 2 log 2. Masih ingat ya, 2 log 2 nilainya berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Sehingga hasilnya adalah option yang C. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Lanjut ya ke soal nomor 13. Jika 2 log X sama dengan A, kemudian 2 log Y sama dengan B, maka nilai dari 2 log X akar Y tambah 2 log X kuadrat akar Y pangkat 3 sama dengan, ingat di sini basisnya
sama-sama 2, kemudian tanda operasi hitungnya adalah penjumlahan. Karena basisnya sama, berarti kita bisa jadikan perkalian. Sehingga kalau seandainya saya tulis, berarti jadinya 2 log X akar Y ya dikali dengan X kuadrat akar Y pangkat 3. Nah, kenapa kok bisa jadi perkalian? Karena di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan dan basisnya sama. Nanti kalau basisnya nggak sama, nggak bisa. Berarti harus diselesaikan satu per satu. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti 2 log, ingat ya di sini, X kali X kuadrat berarti X pangkat 3. Kemudian di sini akar Y kali akar Y pangkat 3 berarti jadinya akar Y pangkat 4. Karena bergabung menjadi 1. Kemudian kita kerjakan 2 log X pangkat 3. Dan akar dari Y pangkat 4 berarti jadinya Y pangkat 2. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, sama seperti yang sebelumnya pernah kita bahas pada sifat-sifat. Jadi kalau seandainya Anda mendapati bentuk seperti ini, diketahui 2 log X A, 2 log Y sama dengan B, maka kita harus membuat jawabannya menjadi A dan B sesuai dengan informasi pada soal. Jadi karena di sini perkalian, berarti kita kembalikan ke asalnya sehingga berubah menjadi penjumlahan. Kita pisah ya, 2 log X pangkat 3 ditambah 2 log Y pangkat 2. Kita teruskan di sampingnya karena tidak cukup ya. Berarti 3 kita ini berperan sebagai M. Ini N-nya 1 ya. Berarti cukup kita tulis 3 saja, tidak perlu per 1. Kemudian di sini 2 log X ya, ditambah di sini 2 ya. Pindah ke depan. Di sini 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian 2 log Y. Kita kembalikan pada soal. Karena yang diketahui 2 log X itu adalah A, berarti jadinya 3A. Kemudian di sini 2 log Y adalah B, berarti jadinya 2B. Sehingga hasilnya adalah 3A tambah 2B. Berarti option yang mana yang betul? Yang E. Nah, sini. Jadi kalau seandainya dalam soal itu basisnya sama, berarti Anda diuntungkan. Kenapa? Karena bisa menggunakan banyak sifat untuk menyelesaikan soal-soal yang semisal itu. Lanjut ke nomor 14. Nah, di sini ya 2 log 81 per 2 log 27 ini bentuknya pembagian tapi masing-masing punya log, berarti tidak ada sifat yang sebelumnya kita bahas. Ya, yang sesuai dengan menyederhanakan bentuk soal ini walaupun basisnya sama ya. Yang ada itu adalah kalau bentuknya gini, 2 log 81 per 27. Nah, ini ada sifatnya menjadi 2 log 81 dikurangi 2 log 27. Tapi bentuk ini tidak sama dengan bentuk yang ada pada soal. Beda kan di sini? Nah, ini lognya cuma 1, sedangkan pada soal di sini lognya 2. Berarti kita tidak menggunakan sifat ini. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan satu persatu ya. Berarti jadinya 2 log 81 kita ubah jadi basis 3 pangkat 4 per 2 log ya 27 kita ubah basis menjadi basis 3 ya pangkat 3 ditambah dengan 3 log 16 kita ubah menjadi basis 2 pangkat 4 per 3 log 8 kita ubah menjadi basis 2 pangkat 3 sehingga sama dengan ini sebagai M ya. Berarti pindah ke depan jadinya 4 kali 2 log 3 per ini juga berfungsi sebagai M. N-nya kan nggak ada, kita anggap 1 aja ya di sini. Ya, sebenarnya ada tapi dianggap 1. 3 ke depan berarti jadinya 3 kali 2 log 3 ditambah sekarang yang giliran yang basis 3 4 sebagai M kita pindah ke depan berarti 4 kali 3 log 2 kemudian yang ini 3 kita pindah ke depan jadinya 3 kali 3 log 2. Perhatikan soal berikut ini
ini ada kesamaan ya antara atas dengan bawah, sama-sama mempunyai 2 log 3, berarti kita bisa coret langsung 2 log 3, berarti jadinya 4/3 ditambah dengan ini juga sama, 3 log 2 kita coret dengan 3 log 2, berarti hasilnya adalah 4/3, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 8/3. Berarti option yang benar adalah option yang D. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi, Anda harus terbiasa untuk memahami konsep pada sifat. Sekali lagi, logaritma tidak bisa dilepaskan dari sifat-sifatnya. Nomor 15. Nah, masih ingat ya, ada sebuah sifat ya, saya tuliskan aja di sini A log B itu bisa menjadi 1/B log A. Ya, anggap saja di sini ya, 1/2 log 5 berarti bisa kita jadikan seperti bentuk A log B. Yang berperan sebagai A siapa, yang berperan sebagai B siapa. Sehingga soal itu bisa disederhanakan menjadi ya 5 log 2 ya, menggunakan sifat ini ya, menggunakan sifat ini. Yang berperan sebagai B adalah 5, yang berperan sebagai A adalah 2, sehingga jadinya adalah ini. Jadi kalau soal nomor 15 ini, berarti dari ruas kanan ini ke ruas kiri kita ubahnya. Dikurangi dengan 5 log 10. Nah, sama ya, menggunakan sifat ini. Jadinya akan terbiasa mengerjakan soal dengan mudah kalau seandainya Anda menguasai sifat-sifat logaritma. Kita lihat di sini, basisnya sama-sama 5. Berarti di sini ada operasi hitung pengurangan. Berarti kita ubah menjadi pembagian sehingga hasilnya adalah 5 log 2/10. 2/10 kita sederhanakan menjadi 5 log 1/5. Ya, kemudian kita ubah 5 ini ya ke atas ya. Ini kan 5 pangkat 1. Berarti kalau seandainya kita bawa ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Berarti jadinya 5 log 5 pangkat negatif 1. Negatif 1 sekarang berperan sebagai M. Kita pindah ke depan, negatif 1 ya, per 1 tidak perlu kita tulis, dikali dengan 5 log 5. Sehingga kita tahu bahwa 5 log 5 kan nilainya 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Berarti jawabannya adalah option yang B. Gimana teman-teman sekalian? Sangat mudah kalau seandainya Anda sering mencoba. Nggak bisa, terus saja dicoba, video ini diambil soalnya saja, kemudian Anda mencobanya dengan sifat-sifat ya. Soal nomor 16, 4 log 1/3 kali 3 log 32 sama dengan, nah ini ada hubungan ini, 1/3 dengan 3, sama-sama berasal dari basis 3. Ada sebuah sifat yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bentuk perkalian, ya, seperti itu. Yaitu apa? Ini sifatnya. Saya tuliskan di sini untuk membantu Anda mengingat ya, A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi B-nya hilang. Nah, jadi yang diambil adalah A dengan log C-nya saja. Nah, ini bentuk ini, soal ini harus kita coba menjadi bentuk yang mirip dengan ini. Caranya dengan mengubah basisnya dulu, ya. Kita ubah 4 menjadi 2 pangkat 2 log, ingat 1/3 itu kan 3/1 ya. Ini 3/1 kita naikkan ke atas berarti berubah menjadi negatif. Berarti 3 pangkat negatif 1 dikali dengan 3 log 32 berasal dari basis 2 pangkat 5 ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian negatif 1 berperan sebagai M ya. Berarti negatif 1. N berperan sebagai 2 ya. Kita tulis di bawahnya. Dikali dengan 2 log 3 kali ya. Di sini 5 sebagai M ya. Kita tulis di sini 5 ya. Karena di sini 1 tidak perlu kita tulis ya. Langsung dikalikan dengan 3 log 2. Karena bentuknya belum sempurna seperti sifat, berarti kita sederhanakan ya. Kita ubah negatif 1/2 berada di depan. 5 ini ya kita kumpulkan dengan negatif setengah. Sehingga kita tulis di sini
dikali dengan 2 log 3 kali 3 log 2. Jadi perbedaan antara ini dengan ini itu hanya menggeser 5-nya saja ke depan ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 1/5 kali 5 berarti negatif 5/2. Kemudian di sini kita lihat, ini bentuknya 2 log 3 dikali 3 log 2 persis seperti yang ada di atas ini. Sehingga hasilnya kita ambil, ini hilang sudah ya. Sehingga hasilnya adalah 2 log 2. Masih ingat ya? 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 5/2. Berarti option D jawabannya. Gimana teman-teman sekalian? Saya lanjut ya. Jangan putus asa dulu. Anda pasti bisa kalau seandainya Anda sering mencoba. Tidak ada orang yang pandai tanpa mencoba berulang-ulang. Salah nggak ada masalah. Ya. Terus saja berproses. Lanjut untuk soal berikutnya, nomor 17 ya. Di situ kalau seandainya kita lihat bentuknya pembagian, berarti bisa kita tulis menjadi bentuk pecahan ya. Sehingga kita modifikasi soal itu menjadi 1/3, ingat ya, basisnya 3. 3 pangkat negatif 1 log ya 7 per 3 log 49 kita ubah menjadi basis 7 ya. 7 pangkat 2. Ingat di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Kita terapkan rumus atau sifat logaritma yang menggunakan M dan N. Ini M-nya, berarti 1 per ini N-nya min 1 ya. Dikali dengan 3 log 7 per, sekarang giliran yang bawah, ini M-nya 2 per 1 tidak perlu kita tulis, tapi kalau mau ditulis boleh ya. Sama aja 3 log 7. Di sini sama-sama memiliki 3 log 7. Berarti bisa kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi ya. Habis yang atas 1 bagi min 1 min 1. Yang bawah 2 bagi 1 2. Berarti hasilnya min 1/2. Option D. Sampai di sini gimana teman-teman sekalian? Lanjut? Lanjut atau enggak nih? Lanjut ya. Nomor 18. Kita lihat di sini 36 log 1/27 kali 9 log 1/6 sama dengan, ternyata di sini ada hubungan. 9 dengan 27 kan sama-sama basisnya 3. Berarti sifat yang digunakan nanti adalah sifat yang berkaitan dengan perkalian bentuk seperti soal nomor 18. Bagaimana bentuknya itu? Yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi karena di sini sama ya, berarti jadinya sifat yang kita gunakan adalah sifat ini untuk mengerjakan soal nomor 18. Itu kan nggak sama, 27 dengan 9. Ya, kita akan samakan dengan mengubah menjadi bentuk basis atau bilangan berpangkatnya. Oke, ingat ya, logaritma tidak bisa dipisahkan dari bilangan berpangkat. 36 berasal dari 6 pangkat 2 log 1/27. Kita ubah jadi pangkat 3 pangkat 3 ya. Dikali dengan 9. Kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 6 pangkat 1 di sini ya, kita naikkan ke atas sehingga berubah menjadi negatif, berarti jadinya 6 pangkat negatif 1. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 6 pangkat 2 log kita bawa ke atas 3 pangkat 3 ini sehingga berubah menjadi pangkat negatif. 3 pangkat negatif 3 dikali dengan ya, kita tulis dulu aja ini ya. 3 pangkat 2 log 6 pangkat negatif 1. Oke, kita gunakan sifat M dan N itu ya. Ini sebagai M, berarti negatif 3 per ini sebagai N, 2 dikali dengan 6 log 3 dikali dengan ini sebagai M-nya negatif 1 per ini sebagai N-nya. N-nya selalu di bawah ya. 2 dikali dengan 3 log 6. Untuk menerapkan sifat ini ya, agar posisinya benar, berarti negatif setengah ini kita kumpulkan ke depan. Sehingga penulisannya menjadi negatif 3/2 dikali negatif 1/2 dikali 6 log 3 dikali 3 log 6. Nah, di sini kan sama sudah ini. Ya, bentuk ini
Yang saya garis bawahi kan sama dengan yang di atasnya. Berarti ini hilang, tinggal ambil 6 log 6-nya saja. Berarti jadinya negatif kali negatif positif. 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, dikali dengan 6 log 6. Berapakah nilai dari 6 log 6? 1. 1 kali 3 per 4? 3 per 4. Sehingga hasilnya adalah option yang A. Nah, ini cara mengerjakannya untuk soal nomor 18. Soal nomor 19. Anda harus terbiasa dengan bilangan berpangkat ya. Jadi harus terbiasa di sini. Saya ingatkan ya, di sini bilangan berpangkat 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu 81, 3 pangkat 5 itu adalah 243. Kenapa? Karena pada soal ini ya basisnya ya itu 3, berarti ada hubungannya dengan bilangan 3 yang dipangkatkan. Makanya saya coba tuliskan saja biar lebih mudah memahaminya. Soal nomor 19 kita sederhanakan ya di sini agar kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. 3 log ya 81 dikurang dengan, nah di sini 2 ini sebenarnya berasal dari M. Artinya bisa kita kembalikan ke belakang ya posisinya. 3 log 27 pangkat 2. Karena dia berperan sebagai M ya. Makanya dia bisa bolak-balik, bisa ditaruh ke depan, boleh dikembalikan juga boleh. Kenapa kok di sini posisinya berada di depan, kemudian saya kembalikan ke belakang ya? Karena saya ingin mendapatkan basis yang sama di sini. 3 tanpa ada halangan angka yang ada di depannya. Kemudian ditambah dengan 3 log ya 243. Saya belum mengubah menjadi basis 3 semua ya. Saya belum mengubah menjadi bilangan pangkat 3 semua ya. Karena di sini saya masih membuat soalnya menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk dilihat. Selanjutnya di sini karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti kita fokus ke bentuk ini ya di sini. Ya, ke bentuk ini. Karena operasi hitungnya pengurangan bisa jadi pembagian ya, asalkan basisnya sama. Ya. 3 log berarti jadinya 81 per ya 27 pangkat 2 ya 27 pangkat 2. Boleh ditulis 27 kali 27 agar lebih mudah. Dikalikan juga nggak ada masalah ya. Kemudian di sini kan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti kita langsung bisa jadikan perkalian kali 243. Sehingga bentuk soal di atas sudah kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Berarti yang ada di dalam tanda kurung ini kita harus sederhanakan. Sehingga kita nanti akan mendapatkan jawaban 3 log, kita sederhanakan ya. 81 bagi 27 sama dengan 3. 3 dengan 27 sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 9 ya. Kemudian ini kita sederhanakan juga ya. 243 kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah berapa kira-kira? 27. Jadi 243 kita bagi 9 hasilnya adalah 27. Berarti hasil akhirnya adalah 3 log 27. Kita ubah menjadi pangkat 3 ya, yang 27. 3 pangkat 3. Ini 1, ini berperan sebagai M. Berarti 3, ini berperan sebagai N, tapi nggak usah ditulis di bawahnya karena pembaginya cuma 1, 3 log 3. Masih ingat ya, 3 log 3 itu nilainya 1, kali 3 berarti hasilnya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah option yang A. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Lanjut nomor 20. Wah, ini bentuk pengembangan, jadi harus hati-hati dalam bentuk pengembangannya ya. Bedakan ya di sini. Soal di sini pangkat 2 itu miliknya 64. Artinya kalau miliknya 64 bisa dipindahkan ke depan. Tapi kalau ini 2 ini miliknya semuanya 2 log 32, berarti tidak bisa pindah ke depan menjadi bentuk M ya. Berarti Anda harus hati-hati untuk mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa kita selesaikan satu per satu. Caranya adalah 2 log 64 itu berasal dari 2 pangkat 6 ya. Karena di situ ada kuadrat, berarti kita tulis di sini kuadratnya.
ditambah dengan 2 log 32 ini berasal dari basis 2 pangkat 5. Nah, kurungnya ya di luar sehingga angka 2-nya di luar menjadi bentuk kuadrat. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ingat ya di sini sebagaimana kita ketahui kalau kurung ini maknanya adalah kali, berarti jadinya 2 log 2 pangkat 12 ya ditambah 2 log 2 pangkat 5 ya dikuadratin. Kemudian nah yang ini bisa pindah ke depan karena 12 berasal dari pangkatnya 2. Kalau ini 2 ini kuadrat artinya ya. Berarti bukan miliknya 2 ya, basis ini tapi miliknya semuanya. Berarti harus kita selesaikan di sini ya. 12 ini berfungsi sebagai M, ini berfungsi sebagai N, 12 per 1 12 dikali 2 log 2 ditambah, ingat ya, di sini kita yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Nah, ini yang bisa pindah karena ini berperan sebagai M. Berarti jadinya 5 per 1 ya, tidak perlu kita tulis, kali 2 log 2 nah, dikuadratin. Kita selesaikan, masih ingat ya, 2 log 2 nilainya adalah 1. 1 kali 12 berarti 12 ditambah dengan 2 log 2 juga 1, 5 kali 1 5 kuadrat. Berarti jadinya 12 ditambah 25. Ya, karena 5 kuadrat 25 berarti hasilnya adalah 37. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang C. Nah, ini adalah 20 soal untuk Anda bisa berkreasi mengerjakannya. Agar lebih paham, Anda bisa mengambil soalnya saja, kemudian dikerjakan ulang, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang sudah saya bahas pada video kali ini. Jadi semakin sering Anda memahami sifat dan berlatih banyak soal, saya yakin Anda akan terbiasa. Ya, karena matematika tidak bisa sekali paham langsung bertahan selamanya, tapi butuh diulang-ulang untuk pengingat kita dan lebih mengasah kreativitas ketika kita mendapati banyak pengembangan soal. Maka jangan puas, terus berlatih, terus tingkatkan kemampuan Anda agar skill Anda dalam mengerjakan materi logaritma ini terus bertambah. Karena materi selanjutnya adalah berkaitan dengan persamaan logaritma. Jadi Anda harus menguasai soal pada 2 video yang sudah saya buat di sini. Jadi Anda bisa share juga ke teman-temannya agar bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa jika belum subscribe ya di channel ini. Subscribe dari Anda bentuk dukungan bagi saya untuk terus mengasah skill membuat video yang menarik terkait dengan pembelajaran matematika. Terima kasih banyak saya ucapkan telah menyaksikan dan menonton video ini ya. Jangan lupa nantikan video-video yang menarik tentang pelajaran matematika yang akan saya bahas. Sekian dulu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.